Pernah mencintai seseorang tanpa pernah benar-benar mengatakannya? Pernah duduk bersebelahan setiap hari, tertawa pelan, berbagi hujan, tapi memilih diam karena takut kehilangan? Cerita ini bukan tentang cinta yang gagal. Ini tentang perasaan yang tidak pernah diberi nama. Inilah kisah kami. Kita berpisah tanpa kata. Di SMA Cendana, jam dinding di setiap kelas selalu terlambat 5 menit. Entah siapa yang pertama kali menyetel begitu. Tapi anehnya, tak ada yang merasa perlu membenarkannya. Mungkin karena di sekolah ini, waktu memang sering terasa tidak tepat. Namaku Raka. Aku duduk di bangku paling belakang kelas IPA 2. Tempat aman bagi mereka yang tidak ingin terlalu diperhatikan, tapi juga tidak ingin sepenuhnya menghilang. Dan di bangku dekat jendela, 2 baris di depanku, duduk seorang gadis bernama Nara. Aku tidak tahu kapan tepatnya perhatianku mulai tertambat padanya. Tidak ada momen dramatis. Tidak ada tatapan pertama yang membuat dunia berhenti. Yang ada hanya kebiasaan kecil. Cara dia selalu memutar pulpen sebelum menulis. Cara dia menggigit ujung roti saat jam istirahat sambil membaca novel. Cara dia tertawa pelan, seperti takut mengganggu orang lain. Kami tidak duduk berdekatan, tidak satu kelompok, tidak sering bicara. Tapi entah kenapa, setiap hari mataku selalu kembali ke arahnya. Hari itu hujan turun lebih awal dari biasanya. Jam pelajaran terakhir kosong karena guru kami sakit. Sebagian siswa ribut, sebagian lagi sibuk dengan ponsel masing-masing. Aku duduk diam, mendengarkan suara hujan memukul kaca jendela. Nggak pulang. Suara itu membuatku menoleh. Nara berdiri di samping bangkuku, membawa tas selempang kecil. Rambutnya sedikit basah, seolah baru saja kehujanan meski hujan masih turun. Pulang, jawabku gugup. Cuma nunggu hujan agak reda. Dia mengangguk. Aku pikir dia akan pergi, tapi dia duduk di bangku kosong sebelahku. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara. Hanya suara hujan, dan detak jantungku yang tiba-tiba jadi terlalu keras. Aku ketinggalan payung. Nunggu hujan berhenti juga. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Kami duduk berdampingan. Pertama kalinya sejak 2 tahun sekolah bersama. Aku sering lihat kamu di sini. Kayaknya nyaman. Aku tertawa kecil. Nyaman karena nggak ada yang peduli. Dia senyum tipis. Kadang itu yang paling nyaman. Sejak hari itu, hujan jadi alasan. Setiap hujan turun sepulang sekolah, kami duduk di bangku belakang. Awalnya diam, lalu bicara hal-hal kecil. Tentang guru yang galak, tentang lagu yang lagi sering diputar di radio, tentang rencana kuliah yang belum jelas. Kami tidak pernah membahas perasaan. Dan mungkin itu kesalahan pertama kami. Nara adalah tipe orang yang menyimpan banyak hal di dalam dirinya. Aku tahu itu dari cara dia menjawab pertanyaan. Singkat, tepat, tapi selalu ada jeda kecil sebelum dia bicara, seolah menimbang apakah kata-kata itu pantas keluar. Aku mau keluar kota setelah lulus. Oh ya, kuliah. Dia mengangguk. Jakarta. Dadaku mengencang sedikit. Aku mungkin di sini, jawabku janggang. Belum tentu keterima di mana-mana. Dia tidak menoleh, hanya menatap hujan. Kadang pergi itu bukan karena ingin, tapi karena harus. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi tidak. Aku takut mendengar jawabannya. Waktu berjalan seperti jam dinding di kelas kami, selalu terasa terlambat. Aku mulai menunggu hujan. Bukan karena tidak membawa payung, tapi karena ingin duduk di sampingnya. Aku mulai hafal jadwalnya. Hari apa dia les, hari apa dia pulang cepat. Dan tanpa sadar, aku mulai menaruh harapan di tempat yang tidak pernah kami beri nama. Suatu hari bangku itu kosong. Hujan turun deras. Aku duduk sendirian. 5 menit, 10 menit, tidak ada Nara. Besoknya juga begitu. Lalu hari-hari berikutnya. Aku ingin bertanya, tapi kami tidak cukup dekat untuk itu. Dan mungkin
tidak cukup berani. Kami bertemu lagi seminggu kemudian, di koridor. Dia terlihat lebih kurus, lebih diam. "Maaf," katanya tiba-tiba. "Beberapa hari ini, aku pulang duluan." "Oh, gak apa-apa." Padahal ada banyak hal yang ingin kutanyakan. Hujan hari itu tidak turun, dan sejak saat itu, hujan tidak pernah terasa sama. Setelah hari itu, aku dan Nara tidak lagi menunggu hujan bersama. Bukan karena hujan berhenti turun, tapi karena ada jarak baru yang tiba-tiba tumbuh di antara kami. Kami masih saling menyapa, masih duduk di kelas yang sama, masih mendengar bel masuk dan bel pulang yang sama. Tapi bangku belakang itu seolah tidak lagi milik kami berdua. Aku mencoba bersikap biasa, berpura-pura tidak ada yang berubah. Padahal, setiap kali hujan turun, ada sesuatu di dadaku yang terasa kosong. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak kupedulikan. Nara lebih sering menyendiri, sering menatap layar ponselnya lama lalu menghela nafas, sering datang ke kelas dengan mata sedikit sembab. Suatu sore, aku memberanikan diri. "Kamu gak pernah ke bangku belakang lagi?" kataku setengah bercanda. Dia terdiam beberapa detik. "Iya," jawabnya singkat. "Lagi gak pingin." "Oh." Aku ingin bertanya kenapa, tapi lagi-lagi, kata itu hanya berhenti di kepalaku. Hari demi hari, sekolah terasa makin sempit. Teman-teman mulai sibuk dengan bimbingan belajar, dengan pilihan jurusan, dengan mimpi yang ditulis rapi di buku catatan. Aku mulai sadar, waktu kami hampir habis. Suatu pagi, wali kelas mengumumkan pengisian formulir kelulusan. "Kalian harus mulai serius memikirkan masa depan," katanya. "Waktu SMA kalian sebentar lagi selesai." Kata selesai menggema lebih lama di kepalaku. Aku menoleh ke arah Nara. Dia sedang menulis sesuatu di kertas. Tangannya sedikit gemetar. Sepulang sekolah, aku melihatnya duduk sendirian di tangga belakang gedung. Tidak ada hujan hari itu. "Nara," panggilku. Dia mendongak. Matanya merah. "Oh, Raka." Aku duduk di sampingnya, menjaga jarak. "Kamu kenapa?" Dia tersenyum kecil. Senyum yang lebih mirip usaha daripada perasaan. "Gak apa-apa." Aku mengangguk. Kamu duduk diam lama. Kalau aku bilang aku gak apa-apa, itu berarti aku gak siap cerita. Aku menelan ludah. Kalau suatu hari kamu siap, aku mau dengar. Dia menoleh ke arahku. Tatapannya lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Hari-hari terakhir SMA selalu terasa aneh. Terlalu cepat, terlalu padat, dan terlalu emosional. Aku dan Nara semakin sering berpapasan tanpa banyak bicara. Tapi ada sesuatu yang berubah. Tatapan kami jadi lebih lama. Diam kami jadi lebih berat. Seperti ada kata-kata yang menunggu jatuh, tapi tak ada yang berani menjatuhkannya. Hari itu sekolah mengadakan simulasi ujian terakhir. Aku selesai lebih cepat. Keluar kelas lebih dulu. Di lorong, aku melihat Nara berdiri sendirian, memeluk map coklat. "Kamu belum pulang?" tanyaku. "Nunggu jemputan," katanya. Aku berdiri di sampingnya. Sunyi. "Raka," katanya tiba-tiba. "Kamu pernah nggak ngerasa takut sama masa depan?" Aku tertawa kecil. "Setiap hari." Dia tersenyum, lalu menunduk. Aku diterima di Jakarta. Dadaku terasa jatuh. "Oh, selamat." Dia mengangguk.
tapi tidak terlihat bahagia. Aku berangkat sebulan setelah lulus. Aku ingin mengatakan banyak hal, bahwa aku akan merindukannya, bahwa bangku belakang itu tidak pernah sama tanpa dia, bahwa aku mungkin mencintainya, tapi yang keluar hanya hati-hati di jalan. Dia menatapku lama. "Raka," katanya lirih, "kalau suatu hari kita nggak ketemu lagi." Dia berhenti. Aku menunggu, tapi kalimat itu tidak pernah selesai. Bel berbunyi, dan momen itu berlalu. Hari kelulusan datang dengan langit cerah. Terlalu cerah untuk perpisahan. Semua orang tertawa, berfoto, menandatangani seragam. Aku mencari Nara di antara kerumunan. Akhirnya, kutemukan dia di dekat gerbang sekolah. Sendirian. "Nara?" Dia menoleh. Tersenyum. "Kita lulus," katanya. "Iya." Kami berdiri canggung. "Aku berangkat minggu depan," katanya. "Oh." Aku mengangguk, mencoba terlihat biasa. Dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah buku kecil. "Ini buat kamu." "Apa ini?" "Catatan hujan," katanya pelan. "Semua hari aku duduk di bangku belakang sama kamu." Tanganku gemetar saat menerimanya. "Aku nggak tahu harus bilang apa," kataku. Dia tersenyum sedih. Aku juga. Kami saling menatap. Ada kata tinggal di ujung lidahku. Ada kata jangan pergi di dadaku. Tapi tak satu pun terucap. Dia melangkah pergi lebih dulu. Dan saat itu, aku tahu. Kami berpisah tanpa kata. Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Tapi di antara klakson, lampu merah, dan orang-orang yang selalu tampak terburu-buru, aku sering merasa sendirian. Sudah 2 tahun sejak lulusan SMA. Aku kuliah di kota yang sama, mengambil jurusan yang kupilih tanpa keyakinan penuh. Bukan karena aku tahu ingin jadi apa, tapi karena aku tidak tahu ingin pergi kemana. Aku masih menyimpan buku kecil pemberian Nara, catatan hujan. Setiap halaman berisi tanggal, tempat, dan 1-2 kalimat pendek. Hari hujan pertama, dia duduk diam, tapi rasanya ramai. Hari hujan ke-7, aku hampir bilang sesuatu. Hari terakhir, aku takut kalau bicara. Aku akan menangis. Aku menutup buku itu setiap kali sampai di halaman terakhir. Karena setelah itu, tidak ada apa-apa. Seperti kami. Kadang, aku membuka media sosialnya. Nara terlihat baik-baik saja. Foto gedung kampus, foto senja di atap kos, fotokopi di meja belajar. Tidak pernah ada aku di sana. Dan aku belajar menerima itu, perlahan, walau sering terasa perih. Di tahun ketiga kuliah, aku mulai menulis surat. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk dikirim, hanya untuk diriku sendiri. Nah, aku masih ingat caramu menunggu hujan. Aku masih ingat bangku belakang itu. Aku sering bertanya-tanya, apa yang akan terjadi kalau aku lebih berani? Aku tidak pernah menyelesaikan surat-surat itu. Selalu berhenti di kalimat yang sama.
Aku ingin bilang, dan setelah itu kertas kosong. Suatu malam, hujan turun deras. Aku berhenti di halte bus tanpa payung. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku duduk dan membiarkan hujan membasahi jaketku. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena Nara, tapi karena aku tidak pernah memberi diriku sendiri kesempatan. Namanya muncul di layar ponselku tanpa peringatan. Nara. Aku menatap layar itu lama. Jantungku terdekat terlalu cepat. Aku hampir tidak mengangkatnya. Halo? Suaranya terdengar sama. Sedikit lebih dewasa, tapi tetap Nara. Halo, jawabku pelan. Kamu, apa kabar? Pertanyaan paling sederhana, tapi paling sulit dijawab. Baik, kataku. Kamu? Baik juga. Hening. Aku pulang, katanya akhirnya. Besok. Dadaku mengencang. Oh, aku mau ketemu, lanjutnya. Kalau kamu mau. Aku menutup mata. Aku mau. Kami bertemu di sekolah lama. Gerbangnya masih sama. Catnya sedikit pudar. Bangku belakang itu masih ada. Nara datang lebih dulu. Dia berdiri saat melihatku. Kami saling tersenyum. Canggung tapi hangat. Kamu berubah, katanya. Kamu juga. Kami duduk, seperti dulu. Aku sering kepikiran, kenapa waktu itu kita nggak pernah bilang apa-apa. Aku menatap lantai. Takut, jawabku jujur. Dia tersenyum pahit. Aku juga. Hujan turun. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kami menunggu hujan bersama lagi. Nara, kataku, sebelum hujan berhenti. Ada yang harus aku bilang. Dia menoleh. Aku dulu suka kamu, kataku cepat. Suka banget, tapi aku pengecut. Dia tertawa kecil, lalu menangis. Aku juga, katanya. Aku nunggu kamu. Kami terdiam. Sekarang, tanyaku pelan. Dia menggeleng. Aku sudah punya hidupku di sana, katanya lembut. Dan kamu punya hidupmu di sini. Hujan berhenti. Kami berdiri, tidak ada pelukan, tidak ada janji. Hanya senyum yang berat. Di gerbang sekolah, dia berhenti. Raka, katanya. Aku senang kita nggak pernah bilang apa-apa waktu itu. Kenapa? Karena kalau kita jadian lalu berpisah, katanya, kenangannya mungkin akan lebih menyakitkan. Aku mengangguk. Kita berpisah tanpa kata, lanjutnya. Tapi tidak tanpa perasaan. Dia pergi. Aku berdiri lama. Bangku belakang itu kosong. Hujan tidak turun, dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak semua cinta harus dimiliki. Tidak semua perasaan harus diucapkan. Ada cinta yang cukup dikenang, cukup disimpan, cukup didoakan dari jauh. Karena terkadang, yang paling tulus adalah yang tidak pernah memaksa tinggal. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kisah ini pernah terjadi di hidupmu, kamu tidak sendirian.